Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi ketemu kita hari ini untuk Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin yang sangat bermanfaat buat menambah daya tahan, bisa menambah stamina kita bagus, mengatur sistem metabolisme ya. Kiat sehat awet muda tanpa obat. Oke, Nena Amelia hari ini hadir seperti biasa bersama my best partner. Ada Pak Nyoto Sianto, beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena, kita kembali lagi di bulan Februari. Bulan penuh cinta, makanya oh iya, sekarang lagi itu ya, apa namanya, Valentine. Ya, sekarang kita harus mencintai diri kita di bulan Valentine ini. Oke. Emang kalau sebelum bulan Valentine nggak mencintai diri kita ya? Enggak, apa tuh, mengingatkan kembali saja. Oh kirain. Gitu. Jadi kalau yang kemarin itu sudah mencintai, sekarang ditambahin gitu ya. Jadi nggak cuma sayang-sayangan sama orang lain, tapi juga sama diri kita juga gitu kan. Oke. Nah hari ini yang berhubungan dengan cinta dan kasih sayang, kita akan ajak Anda untuk mencintai salah satu organ tubuh ini yang gak mungkin kita bisa hidup tanpa ada dia. Nah, ya kan gimana kita tiap hari bisa exhale, menghirup. Exhale, inhale ya, bisa itu karena ada paru-paru. Oke, hari ini tema kita adalah mengenai bagaimana mencintai paru-paru kita. Ya semua orang tahu ya, paru-paru itu ada di rongga dada ya Pak Nyoto ya. Ya takutnya gak ada yang tahu ya, moga-moga tahu semua. Udah move. Udah pindah. Oke. Fungsi paru-paru sendiri selain kita tahu secara harfiah itu adalah untuk mengatur pernafasan. Nah mungkin Pak Nyoto bisa cerita dulu mengenai paru-paru itu sendiri Pak. Boleh, tapi kita bahas dulu tentang Valentine dulu. Oh jadi Pak Nyoto. Jadi kan begini nih, kalau kita cerita ya, kebanyakan orang itu dia peduli dengan orang yang mungkin tidak menyenangi dia. Peduli dengan orang yang mungkin tidak menyenangi dia. Ya, tapi dia tidak peduli dengan orang yang menyayangi dia. Oh, jadi maksudnya bertepuk sebelah tangan gitu. Mungkin bisa berteman. Aku punya teman-teman ini sama saya begini, saya nggak mau dibully misalkan. Jadi dia berusaha bagaimana agar orang-orang itu mau senang dengan dia. Padahal banyak orang di sekeliling dia yang peduli dengan dia dan sayang dengan dia, tapi dia tidak tahu, tidak peduli. Nah ini yang harus dirubah, termasuk tubuh kita sendiri. Betapa kita harus peduli dengan tubuh kita, karena tubuh kita lah yang mencokong kebutuhan hidup kita. Oh, gitu. Jadi kita harus menyayangi. Kemarin kita cerita tentang organ liver ya kan, bagaimana kinerja liver kita. Sekarang kita belajar tentang fungsi dan anatomi paru-paru, kan seperti itu. Agar kita tahu bahwa kita harus merawat paru-paru kita. Karena kita bernapas, kita bisa punya energi, kita bisa beraktivitas karena kita kan bernafas. Nah bernafas itu yang kembang kempis itu kan yang mengambil oksigen paru-paru kita. Ya. Dan yang kembang kempis kita abdomen kita, yang menggerakkan otot dari abdomen kita agar paru kita mengembang dan mengempis. Jadi fungsi dari paru-paru ini sangat penting, ya kan. Jadi waktu kita menghirup udara dari hidung kita juga udah banyak bulu-bulu halus ya, namanya filia, untuk menyaring dari segala macam polutan, masuk lagi ke dalam tenggorokan kita, masuk ke paring, masuk ke laring, ya bahasa kerennya aja sih. Kemudian masuk ke dalam bronkus. Nah bronkus itu nanti bercabang dia ke paru-paru kiri, paru-paru kanan. Makanya kalau kita punya bronkus, kita kena bakteri atau virus, disebut juga bronkitis, penyakit batuk-batuknya radang tenggorokan, karena tenggorokannya di bronkusnya itu ada peradangan, makanya disebut bronkitis. Pokoknya di belakangnya tis itu adalah radang gitu ya. Nanti bronkus itu bercabang-cabang lagi, jadi paru-paru itu dari tenggorokan kita bercabang jadi bronkus, nanti ke dalam paru-paru itu cabangnya makin banyak, namanya bronkiolus ya. Bronkiolus itu setelah bercabang-cabang dan ada gelembung-gelembung udara di situ, di ujung-ujungnya bronkiolus itu namanya alveoli. Nah alveoli inilah yang bertugas menukar pertukaran antara oksigen dengan
karbon dioksida. Karena waktu kita menghirup oksigen, gitu, kita hirup ya. Lalu oksigen itu oleh darah kita diambil. Di mana diambilnya? Di pembuluh darah kapiler yang ada di alveoli. Diambil sama darah nih oksigennya. Dan karbon dioksidanya ditransfer. Akhirnya dibuang lagi melalui pernapasan. Jadi pada saat kita menghirup, kita hirup oksigen, pada saat kita keluarkan gas-gas yang nggak berguna yang namanya karbon dioksida itu dilepaskan. Oke. Dan yang menariknya dari paru-paru ini adalah mereka yang punya kapasitas paru-parunya itu dilatih gitu ya. Itu biasanya jauh lebih sehat ya kan. Makanya kan zaman dahulu, zaman sekarang juga masih ada kali ya, ada ilmu pernapasan ya kan. Betul. Ilmu pernapasan, bahkan ilmu kesaksian tenaga dalam yang di luar akal sehat gitu ya, bukan di luar kemampuan manusia biasa, itu kan dilatih dari ilmu pernapasan. Bagaimana kita memanipulasi pernapasan kita dengan tubuh kita, dengan otot kita, sehingga menimbulkan suatu energi yang di luar jangkauan kemampuan manusia biasa. Dan kapasitas paru-paru itu kalau dilatih ya, contohnya aja di Indonesia ini ada loh yang dia punya penduduk itu bisa menyelam dalam air sampai lama namanya suku Bajo ya kan. Nah suku Bajo itu sampai jadi inspirasi film Avatar ya kan. Kenapa? Mungkin dari kecil dia sudah berlatih terbiasa menyelam dasar laut. Jadi kalau kita menyelam di laut 1 menit udah megap-megap, dia sampai 15 menit tenang-tenang aja ya kan, senyum-senyum aja, kita udah kelepekan gitu ya. Karena dia melatih paru-parunya. Nah kalau kita punya paru-paru itu kapasitasnya itu kita latih sehingga kita rajin olahraga, kita rajin pernapasan, rajin merawat kesehatan paru-paru kita, umur kita bisa panjang. Makanya oleh sebab itu kita penting sekali merawat paru-paru kita. Oke. Begitu. Jadi ternyata tadi kalau Pak Nyoto sudah menggambarkan itu banyak sekali pohon kehidupannya ya dari paru-paru itu sendiri ya. Dari bronkus, bronkioli, terus ada lagi apa Pak? Alveoli. Oke. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh ya, karena seringkali banyak di antara kita yang nggak paham mengenai bagaimana merawat paru-paru kita. Kita akan kembali lagi nanti setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjutkan kembali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman. Jangan lupa ya buat Ziman Lovers yang kepingin berinteraksi dengan Pak Nyoto, boleh WhatsApp di 081511 103 103. Dan tema kita hari ini adalah mengenai bagaimana mencintai dan merawat paru-paru kita. Ini ya, organ yang ada di dalam tubuh kita yang berfungsi buat pernafasan. Tadi Pak Nyoto sudah cerita, jadi sebetulnya ada banyak sekali bagian-bagian dari paru-paru itu yang masing-masing punya fungsi. Dan paru-paru ini sendiri harus sehat, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa napas ya Pak ya. Iya. Makanya ada juga yang orang meninggal karena gara-gara gagal nafas gitu ya. Ya karena kan kemarin kita tahu sendiri ya, 2019 kemarin kan kita ada pandemi ya kan. Nah pandemi ini yang membuat orang sampai ke kematian itu kan karena dia menyerangnya ke paru-paru. Ya kan, akibatnya orang paru-parunya dipenuhi oleh mukus atau lendir, sehingga di alveolinya tidak bisa menangkap oksigen karena kan udah ketutupan sama cairan lendir itu. Jadi nggak bisa mengambil oksigen di alveolinya itu, pembuluh darahnya juga nggak bisa bertukar karbon dioksida. Akibatnya banyak yang pakai paru-paru buatan, ya kan, namanya apa sih? Ventilator ya. Nah kalau ventilator itu juga 50-50%, karena kan begitu di ventilator dia punya daya tahan tubuh dia menurun. Akibatnya banyak yang meninggal akibat pakai ventilator. Tapi kan memang nggak ada solusi lagi karena dia punya paru-parunya kurang punya daya tahan yang kuat, yang fungsi yang kuat. Jadi artinya adalah kalau kita mau panjang umur, sehat segar bugar, salah satu organ tubuh yang perlu kita sayangi dan perlu kita perhatikan adalah ya paru-paru itu. Ya karena kan contohnya aja deh, kalau imunitas kita melemah gitu kan, akibatnya kita kena influenza ya kan. Nah begitu kita kena flu, radang tenggorokan biasanya ikut-ikutan. Ya betul. Ya kan, biasanya penyakit yang umum ya kalau nggak pilek ya batuk. Tapi banyak kan dicampur batuk sama pilek ya kan. Nah kalau dia punya daya tahan paru-parunya lemah, kok punya batuk sampai sebulan nggak sembuh-sembuh. Ada yang batuk rejan, batuk 1000 hari, batuk 10.000 hari, banyak macam-macam ya. Kemudian dia ada juga yang asma ya kan, bolak-balik bengek ya kan, napasnya ngik
Kalau asma itu apakah juga menyerang paru-paru atau rongga? Dia rongga paru-parunya, Rongga akibatnya paru-parunya dia konstriksi, mengerut, tapi kan akibatnya dia susah bernapas juga, Iya, ya oke. kan. Dan asma ini sebenarnya juga termasuk alergi, ya kan. Kemudian ada lagi penyakit yang umum, bronkitis, kemudian ada lagi penyakit paru-paru obstruksi kronis yang disebut PPOK, ya. Yang flek itu apa? Bronkitis. Iya, ada lagi flek paru-paru, tapi flek paru-paru itu karena kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya dia merokok sehari 5 bungkus, ya kan. Terus setiap kali dia narik asap rokoknya, dia nggak buang-buang saking sayangnya, jadi flek. Kan gitu, ya kan. oke. Tapi jarang ya orang kalau ngerokok cepet dibuang lagi. Ini kan saking sayangnya asapnya nggak dibuang-buang. Lagi ada Jadi aja. isinya paru-parunya isinya cuma tar doang sama nikotin, ya kan. Oke. Nah, kemudian mereka yang paru-parunya juga biasanya nggak bagus atau tidak sehat itu di lingkungan yang polusi udaranya kotor. Atau di lingkungan rumah yang pengap di mana sirkulasi udaranya tidak bagus. Ya. Jadi ya, kalau kita lihat polusi udara yang paling berbahaya itu bukan di luar ruangan sebenarnya. Justru dalam ruangan. Di dalam ruangan. Kenapa? Begitu polusi masuk, sirkulasi darahnya jelek, polusinya nggak bisa keluar lagi. Masuk lagi polusi, nggak bisa keluar lagi. Masuk lagi polusi, nggak bisa keluar lagi. Lama-lama isi ruangan itu adalah polusi udara yang demikian pekat. Contoh, ada orang yang ngerokok di ruangan ber-AC, ngerokok Tertutup, semuanya nggak ada tertutup, misalnya kan. ventilasi, nggak ada Lagi sirkulasi. lagi karaoke kah, lagi apa, diskotik kah, nggak ada, semuanya kita lihat tuh mata kita sampai pedih karena kebanyakan asap rokok dan lain sebagainya gitu ya. Itu sangat merusak sekali kesehatan paru-paru kita, apalagi setiap hari jadi gaya hidup. Berarti profesi-profesi tertentu juga cukup berbahaya yang punya risiko tinggi ya Pak ya? Betul. Jadi kita harus keluar dari lingkungan yang merusak paru-paru apabila polusi udara tempat kita hidup itu udah sangat buruk, ya kan? Nah, kalau orang hobi tinggal di laut, tinggal di gunung, yang polusi udaranya bersih atau yang air terjun, suka olahraga pernapasan, otomatis paru-parunya sehat. Nah, apalagi ada lagi orang yang sudah sampai demikian terkontaminasinya dengan polusi udara, akibatnya radikal bebasnya menyerang paru-paru, kena kanker paru-paru. Dan menurut penelitian, kanker yang paling cepat menyebabkan kematian adalah kanker paru-paru. Gitu. Jadi kalau udah kena kanker paru-paru itu udah ya nggak bisa nafas resiko soalnya tertinggi ya, lah, Pak ya? resiko tertinggi untuk kematian dibandingkan kanker-kanker yang lain. Padahal tingkat penderita kanker paru-paru di dunia ini kan makin hari makin Iya, naik ya, betul. karena rokok, Betul. karena gaya hidup yang nggak sehat itu tadi. Oke. Kemudian, Jadi, betul. Jadi ada lagi penyakit seperti pneumonia, ya kan, infeksi paru-paru, ya kan. Jadi akibatnya kalau kita suka kena pneumonia ini rutin, waduh kerjanya batuk-batuk terus ya. pneumonia itu apa? Itu disebabkan oleh infeksi di cairan paru-paru kita. Karena kan kita punya paru-paru itu waktu mengembang kempis kan ada pleura ya yang melapisi agar saat dia mengembang kempis itu dia tidak terjadi gesekan, tidak terjadi iritasi. Nah, pada saat kena serangan patogen, kena pneumonia, tidak segera diatasi atau daya tahan tubuhnya lemah. Nah, ini berbahaya. Jadi ada juga orang yang kena TBC, orang kena pneumonia, paru-paru obstruksi kronis, ya kan. Kemudian Waduh, bronkitis banyak kronis. sekali ya. Akibatnya dia meninggal tapi dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita batuk 1 jam aja capek, apalagi ini rajin gitu kan. Oke deh. Oke, jadi pengennya kita meninggal nyaman ya, pengen Pak? Iya dong. Oke. Setelah Masa gimana? meninggal batuk-batuk terus ya sampai malaikat bilang, tunggu ya batuk dulu. Oke. Nanti kita lanjut lagi sih Lovers ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi udah semakin paham sekarang ya Ziman Lovers ya. Kita harus betul-betul menjaga paru-paru kita agar tetap sehat sehingga punya fungsi yang maksimal buat tubuh kita. Karena bagaimanapun dia ini yang mengatur ya, yang membuat kita hidup, salah satunya adalah paru-paru. Yang pengen bertanya boleh, silahkan langsung WhatsApp di 081511 103 103. Keluhan-keluhan penyakit yang ada yang menyerang paru-paru tadi banyak ya, termasuk mungkin yang ringan nih, sekarang lagi musim nih Pak ya, batuk-batuk gitu ya. Kan sekarang pergantian seperti cuaca ya, udah banyak hujan, habis itu panas, hujan. Akibatnya banyak yang flu, batuk pilek.
Kayak saya nih sama nih. Oh gitu ya. Lagi agak nggak terlalu fit, tapi oke ya untuk terus setia bersama Ziman Lovers. Baik, ada pertanyaan dulu ya Pak ya. Boleh. Oke. Dari Pak atau Ibu Nanda nih, kalau sudah ke tahap cancer, apakah bisa dibantu dengan Ziman? Wah, kita belum bahas Ziman, tapi karena ini Ziman Lovers, jadi mereka sudah sangat siap ya. Gimana nih Pak Nyoto? Jadi bagi mereka yang sudah kena penyakit kanker paru-paru, ya konsumsi Zimannya itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena satu, pola makannya juga harus pola makan di mana tidak bisa membuat sel kanker itu berkembang, ya kan? Jadi pola makannya mesti pola makan yang raw food, benar-benar yang tidak bisa membuat sel kanker itu berkembang. Kemudian dia juga sirkulasi udara di rumahnya harus diperhatikan. Ya, kadang-kadang pencetusnya dalam rumah dia tidak tahu bahwa banyak dia udara keluar udara masuknya itu tidak diperhatikan. Kalau bahasa ininya ada yang bilang feng shui-nya lah, padahal itu aliran udara, aliran energi, ya kan, seperti itu. Kemudian apapun yang dilakukan oleh medis juga dilakukan. Oke. Kemudian konsumsi Zimannya tidak bisa cuma 5 tetes 1 hari, 5 tetes 2 hari. Kalau bisa 5 tetes per 2 jam. Intensif sekali. Karena bagaimana tubuh kita bisa melawan kanker kalau antioksidan dalam tubuh kita minim. Jadi ini dalam hal upaya kita memperkaya antioksidan dalam tubuh kita konsumsi Zimannya harus intensif dan rutin. Nah, kedua, pola makannya. Kita tahu kan makanan kanker itu gula. Makanan yang banyak mengandung kimiawi, ya kan? Kemudian makanan yang banyak mengandung daging merah, konsumsi susu, juga makanan kanker. Jadi susu dibuang aja deh, ya kan, kasih kucing. Kita konsumsi yang makanan dari alami. Banyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih mentah, masih raw. Ya, kemudian kita hindari pikiran-pikiran yang merusak sistem kebahagiaan kita. Karena kan kalau kita itu banyak pikiran, stres, otomatis tubuh kita bersifat asam. Kanker itu hobi di lingkungan asam, maka dia berkembang biak. Jadi orang yang stres itu kankernya berkembang biaknya pesat banget dibandingkan orang yang bahagia-bahagia terus. Nah, biasanya orang yang kanker itu dia punya suhu tubuh rendah, cenderung dingin. Jadi dingin. Jadi kalau bisa itu sering berjemur pagi-pagi, ya kan, biar badannya hangat, antibodinya meningkat sehingga dia mampu melawan kankernya itu. Kemudian biasanya orang yang kanker itu tubuhnya bersifat acidic atau asam, ya kan? Bisa jadi pola pikirnya, bisa jadi cara makannya. Konsumsi makanan sayur-sayur buah-buahan yang bersifat basa atau alkali. Oh, jadi pola pikir tadi bisa bikin tubuh kita jadi bersifat asam? Bisa. Jadi orang yang stres, banyak pikiran, banyak kecemasan, banyak... Ada hormon yang dihasilkan masalahnya ya Pak ya? Atau bagaimana? Memang pada saat tubuh kita itu cenderung pola pikir kita itu negatif, tubuh kita itu jadi bersifat asam, acidic. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus memperkaya oksigen dalam tubuh kita. Nah, kita harus berlatih olahraga pernapasan, atur pernapasan rutin. Karena oksigen yang banyak itu juga mampu mereduksi perkembangan kanker. Jadi kalau kita sudah punya kanker, badan kita mesti hangat. Kalau kita berlatih pernapasan, otomatis kan badan kita hangat. Di lingkungan udaranya yang mesti bebas polusi. Pola makannya pola makan yang organik. Minum Zimannya 5 tetes sehari kalau bisa. Setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Ya kalau mau ngirit-ngirit minimal setiap 5 jam. Dan itu yang dikerjakan harus holistik. Tidak bisa hanya, udah deh saya cuma pola hidup sehat aja. Saya cuma ini aja. Kalau bisa semuanya dilakukan. Jangan sampai kita punya kanker itu yang ada di paru-paru itu sudah stadium lanjut atau stadium akhir. Karena semakin lanjut semakin akhir makin sulit diobati. Jadi kalau bisa ambil keputusan sekarang. Oke. Biasanya tuh ada tanda-tandanya nggak sih Pak kalau misalnya kita terkena penyakit tertentu di paru-paru, kalau sampai kanker juga begitu? Ya kalau tanda-tanda penyakit paru-paru itu ya umumnya ya apapun penyakitnya ya. Itu biasanya dia napasnya sesak, ya kan? Jadi waktu dia olahraga gitu kan, kok napasnya pendek sih, gampang capek, napas saya sesak gitu kan. Kemudian biasanya produksi dahak bertambah, jadi dia punya paru-paru itu gampang sekali banyak lendir. Nah saat paru-paru kita banyak lendir, tubuh kita kan berusaha mengeluarkan lendir di paru-paru itu dengan cara apa? Dengan cara batuk. Nah kemudian juga ada yang penapasannya itu menyempit, ya disebut kalau bahasa kampungnya mengi, kalau bahasa kerennya asma gitu kan. Ya.
bahasa kampungnya Jadi kalau mengek-mengek. nafas bunyi ya. Iya, bunyi ngik-ngik. Nah, biasanya pergantian cuaca lah, ada juga yang karena stres, karena apa? Biasanya muncul bengeknya. Nah, itu karena imun tubuh kita nggak bagus. Oke. Kemudian nyeri dada, ya kan? Ya, jadi tadi Betul. sudah ya. Salah satunya adalah badannya dingin. Nah, kalau pacarnya dingin udah jauh-jauhin Jauh-jauh aja. saja. Jangan-jangan kanker juga deh. Iya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Silahkan pengen tanya 081511 103 103 dan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, Ziman Lovers, jangan lupa ikuti acara ini terus seminggu sekali di radio kesayangan Anda. Dan kalau Anda pengen recall dan pengen melihat bagaimana sih proses di studionya, silahkan subscribe juga YouTube channel kita di Ziman Herbal ya, Ziman Herbal. Subscribe, follow, like, comment, and share. Hari ini kita masih bahas mengenai paru-paru ya, salah satu organ tubuh kita yang sangat penting buat kehidupan kita. Dan tadi sudah kita jelaskan, Pak Nyoto sempat menjelaskan, ada yang bertanya mengenai Ziman yang menjadi supporter ya, supporter udah kayak bola aja, Bola aja. yang Jadi mensupport pendukung. mensupport acara kita ini ya. Nah, Ziman itu sendiri sebetulnya apa sih, Pak? Jadi kan sebenarnya kalau mereka punya masalah keluhan paru-paru nih ya, biasanya batuk. Kalau kita punya keluhan batuk selama 3 minggu nggak berhenti-berhenti, udah harus hati-hati. Batuk apalagi sampai bentuknya darah dan lendirnya banyak, sampai nyeri di dada. Kemudian kita punya berat badan cenderung turun, lelahnya benar-benar lelah, gampang capek, kronis, demam, malam sering keringetan ya kan, gobios gitu ya, panas dingin. Nah, hati-hati itu, kita takutnya bisa kena tuberkulosis, bisa kena kanker paru-paru, bisa pneumonia akut, bisa bronkitis kronis dan sebagainya. Jadi kita mesti cek paru-paru kita ya. Nah, jadi kita konsumsi Ziman itu sangat membantu sekali karena dia antioksidannya di dalamnya mengandung iridoid, dan iridoid itu di dalamnya juga mengandung seronin, proseronin yang ternyata sangat efektif untuk memberi nutrisi bagi sel-sel yang ada di paru-paru. Oke. Jadi kalau kita konsumsi rutin Ziman ya, pagi 5 tetes, siang 5 tetes, malam 5 tetes. Kondisi sekarang ini lagi banyak orang flu radang tenggorokan, kita bisa tidak ketularan kalau antibodi kita bagus karena ya. serapan dari nutrisi yang kayak dengan enzim yang ada dalam Ziman kita konsumsi rutin. Oke, sekalian ada yang nanya nih dari Pak Yanto, berarti Ziman itu bisa jadi obat asma nggak, Pak? Minumnya berapa tetes kalau untuk asma? Nah, bagi mereka yang punya masalah asma, konsumsi minimal 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam ya. Dan bagi orang yang punya asma, kalau bisa rajin berolahraga. Tapi kalau udah umur ya rajin berenang aja deh, atau jalan cepat gitu ya. Sering Jadi ke laut ya, Pak? Bagus iya, ya? ke laut juga bagus. Sering latihan pernapasan, tarik napas panjang, buang napas panjang ya kan. Kan sekarang banyak tuh, ada tai chi ya kan, ada senam pernafasan. senam pernapasan merpati putih, kan ada senam pernapasan Satria Nusantara. Itu untuk membuat kapasitas paru-paru kita itu besar ya, apalagi rajin berenang. Jadi bagi mereka yang punya asma sering berenang, biasanya asmanya jarang kumat, apalagi konsumsi Zimannya rutin. Oke, gitu. Ibu Nur bertanya nih. Selamat sore, mau nanya kalau tangan selalu basah berlebihan itu kenapa ya Pak Nyoto? Keringetan mulu nih tangan, apakah benar itu bisa menjadi indikasi dari paru-paru basah? Oh, itu bukan indikasi, karena banyak orang yang tangannya memang secara genetik itu mudah berkeringat. Ya kan, umurnya berapa dulu? Biasanya ada yang dari kecil tangannya mudah berkeringat, pasti dewasanya menghilang. Ada yang rutin ya, ada yang bilang jantungnya lemah atau apapun itu, atau orang yang mudah stres karena tangannya cenderung basah. Tapi itu sebenarnya baru bukan sesuatu yang belum dibuktikan secara ilmiah atau secara klinis. Oke. Banyak orang yang tangannya hanya menduga-duga. Banyak orang yang tangannya cenderung basah juga sehat-sehat aja sampai usia lanjut. Tapi syaratnya memang dia pola makannya sehat, gaya hidupnya sehat, kemudian juga dia rajin olahraga, konsumsi makanan yang bergizi termasuk gizi mikro seperti Ziman. Jadi bagi kita yang punya masalah tangannya mudah basah memang secara genetik, ya konsumsi Ziman rutin, gaya hidup sehat, pola makan yang sehat. Jangan dengerin cerita orang yang aneh-aneh.
kita biasanya tetap sehat bugar Takutnya sampai malah usia ketakutan ya Pak ya. berapapun. Kamu begini, kamu begitu. Tapi kalau tangannya sering basah malah enak ya kalau jajan di pinggir jalan nggak usah nyari air buat Iya. cuci tangan. Oke, jadi kembali ke Ziman. Ziman tadi ini adalah enzim yang antioksidan yang sangat membantu ya buat Iya, sistem betul. metabolisme tubuh kita. Nah, kenapa dia begitu luar biasa, Pak? Jadi yang menarik dari Ziman ini ya, karena dia kan sebenarnya adalah saripati buah-buahan yang memang secara empiris dia punya antioksidannya sangat tinggi. Contohnya di situ ada mengkudu, ada delima, ada kulit manggis, beberapa macam rimpang kurkuma, dan dia itu diprosesnya ekstraksi 2 kali. Jadi kayak dengan nutrisi yang bergizi, pada saat kita konsumsi rutin, secara alamiah memang buah-buahan itu punya antiinflamasi atau anti peradangan. Juga ada antipiretik, juga mampu menurunkan demam. Juga punya antioksidannya tingkat tinggi karena dia diekstraksinya 2 kali. Jadi pada saat kita konsumsi nutrisi yang ada dalam Ziman itu rutin, tubuh kita itu mampu membentuk antibodi. Tubuh kita mampu memperbaiki fungsi dari sel-sel tubuh. Tubuh kita mampu membuang sampah-sampah dalam metabolisme tubuh karena kekuatan dari antioksidan tersebut. Nah, bagi mereka yang kekurangan antioksidan, otomatis tubuh kita gampang bermasalah dengan berbagai macam penyakit. Nah, utang antioksidan kebanyakan, ya penyakit kita banyak. Jadi ada yang bilang bahwa di dunia ini nggak ada penyakit kecuali kita kekurangan zat tertentu dari tubuh kita yang aku butuh zat ini loh, gitu kan. Nah, zat ini dibutuhkan dari makanan. Nah, makanan itu ada di dalam Ziman. Kebetulan karena kaya dengan nutrisi. Jadi kalau kita bahasa ininya ada yang bilang vitamin, antioksidan, mineral, trace mineral gitu. Oke, dan ada yang istimewa karena diekstrak dingin. Apa istimewanya? Nanti kita akan bahas secara detail setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, Ziman ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat, bisa juga di marketplace. Dan kalau bingung mau pesan di mana, langsung aja ke 0877 90.300 ya. 0877 90.300, nanti Anda akan dibantu oleh tim dari Ziman. Dan kita masih di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat persembahan Ziman, masih bahas mengenai paru-paru. Terima kasih banyak yang sudah WhatsApp di 081511 103 103. Ada Ibu Yunia, Pak Nyoto, saya itu kok pilek udah 2 mingguan lebih ya. Biasanya paling lama tuh cuma 1 mingguan tuh Pak Nyoto. Dulu sih emang waktu kecil pernah kena paru-paru basah. Emang bisa kambuh lagi ya Pak? Padahal saya juga jaga olahraga. Solusinya gimana tuh kira-kira Pak? Nah, jadi bagi mereka yang dulu waktu masih anak-anak pernah kena paru-paru basah, bisa jadi pada saat daya tahan tubuhnya menurun, ya muncul lagi paru-paru basahnya tersebut. Jadi bagi mereka yang sudah punya masalah paru-paru dari kecil, apalagi yang suka merokok, ada flek, ya berhentilah kebiasaan merokok. Ya, nah kalau kita punya masalah dengan pilek nggak sembuh-sembuh, berarti kan kita punya imunitas kita rendah. Ya, nah cara meningkatkan imunitas rendah, kita harus meningkatkan suhu tubuh kita. Nah, kita berapa sering kita suka berjemurnya jangan siang hari ya. Kita olahraga tapi jam 9 ke bawah saat tubuh kita jadi bisa keringetan, ya kan? Kebanyakan orang yang pilek kok nggak sembuh-sembuh karena dia kerja di lingkungan ber-AC. Bagaimana suhu tubuhnya mampu melawan dari daya tahan tubuhnya? Jadi hindari di lingkungan yang AC, apalagi AC-nya nggak pernah dicuci, jadi polusinya sangat tinggi sekali kan? Jadi kita harus sering di luar ruangan, di udara terbuka, kita olahraga agar keluar keringat, suhu tubuh kita meningkat. Dan konsumsi Ziman, karena konsumsi Ziman rutin pagi, siang, sore, syukur-syukur malam, lama-lama tubuh kita itu bangkit tentara-tentaranya untuk melawan virus akibat dari influenza yang menyebabkan pilek nggak sembuh-sembuh. Lalu pola makannya kita harus tahu ya, pola makan yang menyebabkan tubuh kita imunitasnya rendah, kebanyakan makanan yang manis-manis, banyak gula, kebanyakan makanan yang banyak daging-daging merah juga menurunkan imunitas. Kebanyakan konsumsi makanan yang banyak bahan kimianya, pengawet, pelembut, pelunak, penyedap rasa dan sebagainya menurunkan imunitas kita. Nah, itu harus kita singkirkan. Banyak sayur-sayur buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, konsumsi Zimannya intensif.
Oke, jadi begitu. Tadi saya sempat mau bertanya, Ziman ini diekstrak dingin ya Pak ya? Iya. Dan bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap kualitas dari Ziman itu sendiri Pak? Nah, jadi Ziman ini kan karena sudah diekstrak dingin, dia jangan khawatir. Dia itu dikonsumsi kapanpun dia tetap stabil. Contoh kalau kita cerita cuka kan, nggak ada cuka yang sifatnya basi gitu ya, karena kan dia sudah stabil. Termasuk juga dengan Ziman kita konsumsi rutin, Pak ini udah 6 bulan, udah setahun, udah 2 tahun, nggak masalah karena tetap dia kondisi manfaatnya itu stabil karena sudah fermentasi dan diekstraksi double 2 kali. Oke, baiklah kalau begitu. Waduh, waktunya udah habis loh Pak Nyoto loh. Oke, Cepet banget sih. cepet Mudah-mudahan ini banget. bisa menginspirasi dari para Ziman lovers ya. Yang pengen pesen Ziman boleh langsung aja WhatsApp ke 0877 90.300 0877 90.300. Saya Nena Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman.